bahwa Ka'bah awalnya rumah biasa, kemudian dijadikan rumah pertama yang dibangun untuk beribadah kepada Allah. Selain sebagai tempat berkegiatan, Ka'bah juga digunakan sebagai tempat berkumpul, tempat yang aman, dan juga digunakan sebagai kiblat. Dalam sebuah catatan, pembangunan atau renovasi Ka'bah dilakukan sebanyak 12 kali, di antaranya oleh para malaikat, Nabi Adam, anak Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Al-Amalikoh Jurhum, Qusay ibnu Kilab. Hajipedia dipersembahkan oleh 92,3 MKFM Jogja, inspirasi keluarga Indonesia. Tapi menghidup jiwa tenangkan, cerdaskan kita semua bersama menuju kebaikan. Radio RKFM. Mencari yang luar biasa dari orang biasa. Sampai kemudian kita di bulan Juli itu bisa mengambil kesimpulan bahwa oh ternyata alat kita bisa membedakan nih antara orang sehat dan yang sakit COVID begitu. Dalam kekurangannya bisa berdampak besar bagi sesama. Di beberapa kota besar mungkin kesadaran masyarakat sudah mulai bagus. Di beberapa kota yang akses internetnya masih tidak terlalu pendidikan informasinya tidak terlalu bagus, kadang bisa saja percaya dengan informasi-informasi penyebar hoax. Indonesia membutuhkan para pejuang muda di daerah-daerah terpencil untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia. Mengadakan penggalangan donasi dan lain-lain katanya gitu. Oke, setuju gitu. Apa yang bisa kita buat gitu? Karena kita basicnya musisi. Kisah ini layak untuk disebarluaskan. Anda ingin terinspirasi bersama para pejuang-pejuang kehidupan? Inspirasi Muda hadir setiap hari Sabtu di jam 7 malam di MKFM Jogja. Inspirasi Keluarga Indonesia. Mengambil peran di masyarakat untuk kebutuhan sesama, para pejuang muda dalam Inspirasi Muda hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kita kembali lagi sahabat MG di program Inspirasi Muda edisi 18 Juni 2022 yang bertepatan juga dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Bersama saya di program Inspirasi Muda, sahabat Syarfatur Al-Farisi, nanti sampai jam 8 ya. Dan tentunya nih sahabat MG juga bisa menyimak siaran langsungnya melalui YouTube channelnya MKFM Jogja, atau bisa juga melalui streaming Instagram di @mkfm Jogja. Apa kabarnya nih sahabat MG di malam hari ini ya, di malam Minggu atau malam Ahad, dan semoga di malam Ahad ini kita tidak menyanyiakannya dan kita bisa mengambil inspirasi sebanyak-banyaknya nih di malam hari ini di program Inspirasi Muda. Tentunya bersama narasumber kita yang sangat keren pada malam hari ini, yang juga semoga bisa menginspirasi kita semua pada malam hari ini. Bersama Mas Joko Susilo atau biasa dipanggil Mas Josu, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Josu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia MKFM. Baik, wah ini dari Putra Gunung Kidul ya Mas Josu. Benar sekali. Luar biasa nih kalau tadi melihat
CV-nya Mas Josu ini sangat panjang sekali ya. Pengalaman organisasinya, kemudian pengalaman relawan, penelitiannya juga banyak, penulis juga. Ini saya jadi sampai bingung ini Mas Josu ini lebih tepatnya dipanggil apa nih Mas Josu? Penulis kah, peneliti kah, atau semuanya ini? Oh ya, ya secara umum saat ini saya bekerja sebagai peneliti juga dan penggiat sosial tentunya di komunitas itu. Baik, tetap sebagai peneliti dan juga penggiat sosial ya Iya. Mas. Yang tentunya penggiat sosial ini banyak membutuhkan waktu yang dikorbankan juga ini. Iya, ya harus imbang untuk diri sendiri dan tentunya juga sesama lah ya. Wah ini nih perlu kita tanyakan lebih lanjut nih caranya nanti gimana untuk membagi waktunya ya Sahabat Emi, karena kadang kita kalau sudah terjun ke dunia sosial kadang juga malah lupa nih sama diri sendiri. Benar sekali. Nah, sebelum kita lanjut ke situ nih Mas Josu ya. Ini sebelumnya kenapa nih Mas Josu? Ini kan Mas Josu kalau tidak salah sebagai founder dari Gunung Kidul Menginspirasi ya Iya, Mas. benar sekali ya. Ini kan sebuah gerakan kepemudaan. Ya, sosio pendidikan dan pemudaan. Wah, ini menarik juga nih. Gunung Kidul Menginspirasi. Ini awalnya kenapa nih Mas kok punya ide untuk membangun sebuah organisasi yang namanya Gunung Kidul Menginspirasi? Ya, jadi Gunung Kidul Menginspirasi itu adalah komunitas sekaligus gerakan pengembangan kepemimpinan anak muda dan pendidikan di pedesaan Gunung Kidul. Nah, dulu berdirinya 2012. Baik. Nah, kalau ditanya latar belakangnya apa, sebenarnya itu pengalaman pribadi sebagai anak desa di Gunung Kidul, Oke. tapi juga realitas lingkungan sih. Kalau pengalaman pribadi dulu kan anak Gunung Kidul susah ya kalau mau belajar, mengakses pendidikan tinggi gitu. Oke. Pengalaman, kalau realitas empirisnya Gunung Kidul sampai hari ini kabupaten dengan indeks pembangunan manusia terendah ya di skor 70, yang itu bahkan di bawah rata-rata DIY, tertinggal jauh sama teman-teman di kota dan Sleman. Nah, padahal kita percaya pendidikan itu bagian terpenting sumber daya manusia. Yang unggul itu adalah indikator sekaligus potensi besar untuk membangun bangsa itu. Nah, dua kondisi ini yang kemudian dulu saya bersama teman-teman menginisiasi ketika kuliah balik ke desa itu apa yang bisa diberikan gitu. Oke. Gitu. Nah, singkatnya seperti itu sebenarnya ya. Berarti melihat realita yang ada di sekitar ya Mas, Iya. ini salah satu pemicunya gitu. Iya, Nah, benar. kemudian nih Mas, ini kan berangkat dari desa ya Mas. Saya lihat juga nih di CV-nya Mas Josu ini ada tulisan 100% grassroots. Oh, Wah. iya. Ini mungkin kalau bagi teman-teman yang suka membicarakan politik ini pasti sudah sering ya mendengar kata-kata grassroots ini. Nah, ini sebenarnya kenapa nih Mas kok sampai bisa membanggakan diri sebagai seorang yang 100% grassroots gitu? Nah, sebenarnya grassroots itu kan akar rumput ya. Iya, Akar rumput ya. Saya besar lahir dari keluarga petani dan ya orang perdesaan gitu. Aha. Kalau nanti saya bilangnya 100% pohon kelapa kan tinggi gitu kan. Jadi Oke. grassroots itu kan sebenarnya akar rumput. Jadi itu sebenarnya komitmen bahwa saya lahir dari kelas bawah dan tentu harus bermanfaat dan berdampak terhadap sesama di akar rumput itu. Dan itu tentu juga teman-teman bisa melakukan dengan hal-hal yang kecil gitu. Ya. Oke. Itu lebih ke komitmen dan tanggung jawab sosial sebenarnya. Oke. Tanggung jawab sosial sebagai seorang yang lahir di daerah, Iya, kemudian menuntut ilmu ke kota gitu ya Iya. Mas istilahnya. Ya, benar sekali. Dan merasa memiliki tanggung jawab untuk membangun lingkungan. Nah, ini Iya. kan juga nggak semua orang ya Mas kayak gini. Iya. Kadang kan ya udah saya kuliah habis itu pokoknya fokus karir diri sendiri lah gitu. Nah, kalau Mas Josu sendiri yang paling membuat merasa bertanggung jawab dan juga merasa ingin untuk membangun desanya ini apa nih Mas Josu? Ya, selain dari tadi kondisi umum ya di pedesaan Gunung Kidul, IPM rendah, lanjut studinya rendah gitu kan. Iya. Permasalahan anak muda juga banyak gitu kan. Dan ya tugas orang terdidik ya harusnya mendidik ya, entah itu dengan lembaga formal maupun komunitas gitu. Nah, titik baliknya dulu sebenarnya ketika saya dulu lulus 2012 ya dari STM dan pengen kuliah gitu kan. Saya adalah gap year 5 kali gagal masuk UGM, baru tahun kedua saya masuk ke UGM itu. Baik. Nah, masa tunggu 1 tahun itu akhirnya menjadi refleksi kan tidak mungkin kosong gitu kan. Akhirnya mengumpulkan teman-teman. Kalau dirunut kemudian kenapa memilih itu, jadi dulu ceritanya
waktu kami SMP itu kami punya problem misalkan anak diukur pintar itu dari ujian nasional. Iya. Sedangkan ternyata 3 tahun itu nggak menjamin lulus ujian nasional. Dan lembaga pendampingan belajar berbayar itu menjamin bahwa 3 bulan kamu bisa lulus UN gitu kan. Oke. Nah padahal orang desa kan nggak bisa mengakses. Dulu waktu SMP akhirnya kita ngumpulin tuh anak-anak juara kelas itu membuat bimbel gratis buat bahwa ada nilai kemanusiaan dari kehidupan. Nah ketika anak-anak SMP itu berhasil nih lolos ujian nasional dengan belajar bersama dan berkomitmen tidak mencontek ketika hari ulangan, waktu SMA tantangannya sama. Ternyata masuk kuliah tuh juga susah ya buat anak desa di Gunung Kidul. Bimbel juga menawarkan itu tapi harus membayar mahal gitu kan. Akhirnya ketemu lagi tuh anak-anak OSIS di level SMA maupun SMK itu buat kelompok belajar bareng. Nah ketika masuk ke Jogja sampai kuliah di UGM, UNJ, UAD gitu kan, dan kampus-kampus termasuk Amikom juga, kok di Jogja banyak banget komunitasnya itu kan. Ketika kita kembali ke Gunung Kidul kok sepi gitu kan. Iya. Nah itu fase titik balik menurut saya dan teman-teman yang kemudian akhirnya dulu mau terlibat untuk merintis komunitas ini gitu. Luar biasa ceritanya ya, dari pengalaman pribadi Iya. kemudian renungan-renungan bersama Renungan, teman. ya. Nah, ini juga salah satu kunci ya Mas, di mana teman-teman ini juga berpengaruh terhadap keberlangsungan kita dalam berkembang gitu. Iya. Luar biasa. Tadi juga ada quotes yang menarik sekali dari Mas Joshua adalah orang yang terdidik harus mendidik gitu. Wah, luar biasa nih. Rasanya baru 10 menit pertama sahabat iya. MG di segmen pertama tapi sudah sangat banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari Mas Joshua. Dan tentunya sahabat MG juga masih bisa bergabung ya sampai nanti jam 8. Silahkan mau tanya ke Mas Joshua atau siapa tahu nih ada pendengar yang juga sempat bergabung ke Gunung Kidul menginspirasi juga. Nanti bisa bergabung di 081578600923. Kita akan kembali lagi sahabat MG dan juga Mas Joshua setelah jeda yang berikut ini. Sahabat MK, amalan apa yang bisa mengeratkan rasa cinta sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Bapak, niki, monggo tehipun kalih kue sifonnya. Wah, terima kasih Bu. Dapat dari mana ini? Dikirimu ibu-ibu PKK, Pak. Katanya sifon kenangan Jogja ini recommended banget loh, Pak. Enak ini Bu. Lembut. Kejune jan kerasa tenan. Rasanya kok plek ketiplek sama yang pernah Bapak makan di kantor ya Bu? Oh iya, Pak. Nah, ini bungkusnya. Nah, bener Bu. Bapak dapat sifon kok nggak dibawa pulang? Lah, Bapak tuh kayak ndak bisa berhenti makan itu loh. Ngerti-ngerti ente. Habis. Alah, Pak. Pengen juga ya sahabat MK? Pesan aja ke 0823 2543 5881 atau lewat Instagramnya di @kenanganjogja.id. Mau datang langsung ke dapurnya juga bisa. Langsung aja ke Jalan Palagan 500 meter dari Monumen Jogja Kembali. Sifon Kenangan Jogja, bingkisan dan oleh-oleh untuk orang terdekat Anda. Manfaat teknologi informasi menjadi kebutuhan yang sangat tinggi saat ini. Ketersediaan sistem informasi dan infrastruktur yang terintegrasi semakin penting untuk membentuk sebuah instansi atau organisasi yang efisien dan kompetitif. PT Time Excelindo adalah mitra bisnis yang tepat untuk tumbuh bersama perusahaan dan bisnis Anda. Bergerak di bidang usaha penyedia jasa layanan internet ISP, online system, telecommunication, data communication, software development, serta pembangunan dan pemeliharaan jaringan komputer maupun jaringan telekomunikasi, serta memberikan servis dalam metodologi seperti koordinasi manfaat informasi teknologi. PT Time Excelindo telah dipercaya banyak instansi daerah dan nasional, baik milik pemerintah maupun swasta. Tunggu apa lagi? Segera hubungi customer service PT Time Excelindo, Jalan Ring Road Utara, Condong Catur, Depok Sleman, Yogyakarta. Telepon 0274 4477 817. Cek info lebih lanjut di www.excelindo.co.id. Time Excelindo, the best partner for your business.
Galau gara-gara ingin punya gadget baru, tapi juga ingin nabung? Tenang, dengan tabungan hijrah Prima berhadiah dari Bank Muamalat, kamu bisa dapat dua-duanya. Setornya cuma satu kali di awal, udah bisa bawa pulang hadiah langsung sesuai pilihan. Di akhir periode, dana tetap utuh, bahkan berkembang dengan sistem bagi hasil sesuai syariah. Keren kan? Ayo hijrahkan tabunganmu ke tabungan hijrah Prima berhadiah dan hubungi Bank Muamalat terdekat. Selamat berlama. Menikmati malam ditemani kajian penentram hati. Jadi dalam hidup ini ada yang namanya karomah, kemuliaan. Karomah ini diberikan kepada yang istiqomah. Jadi kalau kita ingin mulia, memang kata kuncinya adalah istiqomah, konsistensi. Air lembut menetes konsisten. Makanya barang siapa yang memperbaiki sholatnya, maka Allah memperbaiki kehidupannya. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, MQ Malam hadir setiap hari pukul 9 malam di 92.3 MQ FM Jogja, inspirasi keluarga Indonesia. MQ Malam dipersembahkan oleh Darut Tauhid Peduli Yogyakarta, semakin melayani dan peduli. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi." Jangan sampai sesuatu yang harusnya makanan-makanan itu sehat, kita bisa makan tapi karena terkontaminasi oleh najis mughalladhah, barangkali dari pakan kucing itu, maka kemudian itu harus kita buang. Nah ini eman-eman. Sapi yang tidak disembelih dengan dengan bismillah, dengan mengucap bismillah itu juga tidak halal. Berbincang seputar konsumsi halal bersama Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia atau LPOM MUI, semakin membuka mata Anda terhadap kehidupan yang halal. Di Halal Lifestyle, setiap hari Rabu jam 5 sore di 92.3 MTFM Jogja, inspirasi keluarga Indonesia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar orang Muslim bermartabat agung, layaknya sebuah telaga di kaki gunung. Pada musim kemarau, ia tidak kering, dan pada musim hujan, ia tidak banjir. MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saling memberi hadiah dapat menumbuhkan rasa cinta di antara sesama. Hadis riwayat Bukhari. ...92,3 MGFM Jogja. Kita kembali lagi sahabat MG di program Inspirasi Muda bersama Mas Josu, founder dari Gunung Kidul Menginspirasi. Masih ditunggu nih sahabat MG untuk bergabung di 081578600923. Siapa tahu ada pertanyaan untuk Mas Josu atau cerita juga terkait kegiatan kepemudaannya atau kegiatan sosialnya juga boleh, nanti langsung saja WhatsApp di MKFM. Baik Mas Josu ya, tadi sudah bercerita sedikit di awal tadi terkait latar belakang nih, kenapa Mas Josu mau kemudian terjun ke dunia kegiatan sosial atau menjadi seorang pegiat sosial nih. Ternyata tadi dari melihat keadaan sosial dan realita lingkungan gitu ya Mas. Nah ini kan gerakannya basisnya adalah pemuda nih Mas. Ini berarti memang ada semangat untuk kemudian mengembangkan pemuda juga. Kalau dari Mas Josu sendiri, makna dari pemuda itu sendiri apa Mas? Ya pemuda menurut saya penting ya, tidak ada masa depan tanpa anak muda gitu kan. Ya kalau orang tua kita sering bercerita pengalaman, ya anak muda dia punya pembaruan dan juga punya masa depan. Itu sisi potensinya. Nah kalau sisi negatifnya, tantangannya misalnya kayak di Gunung Kidul itu kan nikah dininya kan relatif banyak ya.
Oke. putus sekolahnya banyak. Bahkan rata-rata pendidikan anak muda di Gunung Kidul itu rata-rata dia hanya sampai kelas 1 SMP gitu. Artinya bahkan SMP itu nggak lulus. Oke. Selain berbagai masalah yang sekarang semakin kompleks dengan kemajuan teknologi dan sebagainya. Nah, anak muda bisa di satu sisi menjadi aktor penggerak pembaruan, tapi di satu sisi juga bisa menjadi problem ketika dia tidak memiliki ekosistem komunitas atau gerakan. Nah, Gunung Kidul Inspirasi sebenarnya juga mencoba menampung itu. Makanya anggota dari komunitas ini kan rata-rata anak umur 17 sampai 25, ya anak SMP, kuliahan atau di level pemuda. Nah, saya memaknai pemuda itu sih. Dia bisa dilihat dari dua mata pisau itu, dari dua sisi itu. Oke, baik. Luar biasa nih terkait pemuda ya. Dan kalau Gunung Kidul Menginspirasi sendiri nih Mas, ini anggotanya ini dari Gunung Kidul semua atau juga dari luar bisa masuk? Oh ya, nah di Gunung Kidul Inspirasi itu ada dua skema lah istilahnya. Kalau dari pengurusnya itu memang wajib orang Gunung Kidul karena kita punya komitmen istilahnya untuk mendorong kapasitas anak mudanya untuk aktif kan. Oke. Karena selama ini kan kadang orang Jawa itu kayak nerimo yang pandum apa-apa menerima itu menjadi problem bagi anak muda ya, karena ruang aktivismenya menjadi berkurang. Nah, pengurus kami di beberapa divisi nanti mungkin saya jelaskan itu memang anak-anak Gunung Kidul itu. Dan memang itu wajib karena aktivitasnya kegiatannya di Gunung Kidul. Tetapi buat teman-teman di luar Gunung Kidul tidak usah berkecil hati karena teman-teman juga bisa terlibat sebagai volunteer. Jadi ada beberapa program, misalkan baru minggu lalu kita selesai buku untuk Gunung Kidul, itu semacam donasi buku, ekspedisi ke desa, ikut kelas inspirasi. Nah, itu teman-teman volunteer yang dari luar Gunung Kidul bisa terlibat. Nah, dengan model skema ini anak-anak Gunung Kidul bisa belajar dari teman-teman volunteer dari luar Gunung Kidul yang mungkin sudah punya pengalaman banyak. Anak-anak dari luar Gunung Kidul juga punya pengalaman ketika ternyata ada nilai value hidup yang bisa lebih dimaknai ketika dia terjun ke masyarakat, turun ke perdesaan. Jadi skemanya ada dua itu. Baik. Berarti memang dikhususkan ya kalau pengurus intinya sendiri untuk anak Gunung Kidul gitu. Nah, saya juga menarik nih Mas, ada pertanyaan nih, kalau misalkan nih kadang kan kita sebagai misalkan orang luar dari daerah yang mau kita jadikan tempat kegiatan sosial nih. Kadang kita yang mau ke sana itu merasa wah ini kalau bahasa Jawanya angel ya mesti. Mesti karena kadang kita beranggapannya mereka pasti hanya akan menerima gitu. Sedangkan kalau dari Mas Josu sendiri tadi kalau bisa nih Gunung Kidul Menginspirasi harus bisa mengembangkan kapasitas. Jadi jangan sampai cuman menerima aja gitu sebagai pemuda Gunung Kidul. Nah, ada saran gak nih Mas dari Mas Josu untuk kita yang barangkali nih mau ada niatan untuk ke daerah kemudian mengembangkan pemudanya, ini caranya gimana untuk mengembangkan pemuda agar tadi mindset nerimo ing pandum tadi ya itu agar kalau bisa tetap ikut berkembang gitu. Nah, yang pertama pengalaman itu satu pengalaman lebih bermakna ya ketimbang 1000 kata atau 1000 buku yang kita baca. Nah, orang yang lahir di tempat itu dia tentu punya pengalaman empiris yang lebih kuat, empatinya itu. Nah, empati itu saya yakin tiap anak-anak muda udah punya di sanubarinya. Nah, caranya ya setiap desa itu mesti ada semacam pionir lah, anak-anak yang punya keunikan khusus yang dia punya komitmen untuk bergerak. Nah, kita tinggal memetakan aja teman-teman yang punya frekuensi, yang punya nilai sama itu kita kumpulin, karena tentu gerakan itu tidak akan berkembang ketika kita sendiri kan, harus kolaborasi, harus kolektif itu. Nah, dulu Gunung Kidul Inspirasi juga sama, walaupun saya perintis awalnya ketika dulu bergerak ada kurang lebih 8 orang itu memang anak-anak dari lintas daerah, lintas sekolahan gitu di zaman kami SMA. Nah, dengan cara itu akhirnya jaringannya lebih luas, kita bisa saling mengisi gitu. Itu pemetaan awal siapa yang menjadi perintis dan kapasitasnya itu menurut saya penting. Oke. Berarti harus ada kolaborasi dan pemetaan terlebih dahulu ya Mas di sini agar pionir-pionirnya ini bisa maksimal gitu. Oke, baik. Nah, ini juga salah satu dari kegiatan Gunung Kidul Menginspirasi, fokusnya adalah pendidikan ya Mas. Ini kan kepemudaan dan juga kependidikan, satu paket gitu. Nah, kalau menurut Mas Josu sendiri peran kepemudaan sendiri terhadap pendidikan itu gimana Mas?
Nah, pemuda itu menjadi subjek di pendidikan karena mayoritas anak terdidik itu anak muda gitu kan. Tetapi tantangannya yaitu kalau kembali ke daerah susah atau dia belum menemukan ruang ekosistemnya buat bergerak. Nah, apa yang dilakukan tentu banyak ya, dari hal-hal kecil ya. Mungkin ini sekaligus aku mengantarkan apa aja yang ada di Gunung Tilum Inspirasi ya. Boleh Mas. Nah, jadi kami terbagi ke 2 divisi pokok, yaitu sosio pendidikan dan kepemudaan. Nah, di divisi sosial pendidikan ini anak-anak muda kita punya 4 program nih. Yang pertama buku untuk Gunung Kidul yang tadi ekspedisi desa, donasi buku, kelas inspirasi. Iya. Ada yang kedua berbagi kos. Nah, berbagi kos ini dulu ceritanya unik nih. Anak-anak Gunung Kidul itu kalau mau tes ke Jogja, ke kampus-kampus ternama, dia kadang jauh dari Rongkop Girisobo kan, hampir 2 jam. Iya. Dulu saya mau tes ke UGM itu tidurnya di Musala UIN kan. Nah, ternyata banyak teman-teman dari desa itu yang ngemper kalau mau ujian. Nah, berbagi kos itu kita ngumpulin anak-anak mahasiswa Gunung Kidul yang sejawa. Nanti anak-anak SMA yang mau kuliah itu nginep di tempat kosnya itu. Nanti disiapin buat kuliah, terus diantar ke kampusnya, dikasih inapan gratis dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada Edu Expo. Tantangannya di desa itu informasi kadang tidak sampai. Nah, Edu Expo itu kita sharing beasiswa, sharing perkuliahan, kita manggil kampus datang, komunitas pendidikan hadir untuk berbagi peran gitu. Sama yang terakhir Student Talk. Student Talk itu platform online, jadi ternyata banyak diaspora Gunung Kidul yang dia di luar negeri tapi bingung pengen balik. Nah, Student Talk itu memfasilitasi teman-teman pelajar di luar negeri atau luar daerah yang nggak bisa balik, dia punya platform online untuk berbagi gitu. Nah, kalau kepemudaan itu ada jagongan muda. Jagongan muda itu kalau di Gunung Kidul itu dulu saya rasakan kalau ada musyawarah itu kenapa pada diam ya anak muda itu kan. Nah, jagongan muda itu kita membawa kultur kampus yang biasa diskusi, berdebat, mengulas isu itu kita bawa. Jadi kayak semacam diskusi ilmiahnya tapi versi desa itu isu-isu kepemudaan. Nah, kita intinya dari 2 pengalaman itu kita bisa mengisi di berbagi wacana atau praksis ke lapangan buat gerakan-gerakan solidaritas dan gerakan-gerakan sosial itu. Yang kita nggak jauh-jauh karena Gunung Kidul memang Gunung Kidul Inspirasi sengaja membatasi kami di ruang pendidikan karena memang itu yang ruang lingkupnya teman-teman muda dan pelajar. Ya, 2 itu yang menjadi divisi paling pokok ya selain divisi lain gitu. Menarik ya, tadi bahkan ada sampai menyediakan kos juga nih untuk teman-teman yang jauh ya karena memang dari Gunung Kidul ke Jogja itu wah ini kayak beda provinsi gitu. Padahal juga cuman ya 1 provinsi gitu. Luar biasa saking juga. Luasnya gitu Pak. Menarik sekali nih. Sahabat MI juga masih ditunggu juga untuk bergabung tentunya karena kita pembicaraannya menarik ini terkait kepemudaan dan juga pendidikan pada malam hari ini. Siapa tahu nih sahabat MK ada juga yang barangkali di daerahnya masih ada kesulitan akses pendidikan atau barangkali mau mengaktifkan kepemudaan tapi bingung juga caranya gimana. Nah, nanti langsung ditanyakan ke Mas Josu nih, mumpung ada Mas Josu pada malam hari ini. Nah, udah nih Mas, kalau misalkan ini kan Gunung Kidul tadi juga Gunung Kidul Menginspirasi juga gerak di kepemudaan gitu dan juga pendidikan. Nah, kalau kemudian bagaimana sih caranya untuk generasi muda sendiri ini untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk juga mengembangkan pendidikan yang ada di sekitarnya nih Mas? Nah, yang pertama berkomunitas itu penting karena itu menjadi ruang kita bergerak bersama. Nah, cara pengembangannya kita bisa kalau di Gunung Kidul Inspirasi itu pengembangan kapasitas itu kalau tadi ya sifatnya pengabdian ya yang di sosio pendidikan. Nah, kami ada yang namanya 2 skema nyantri itu. Nyantri itu kalau orang Jawa itu kita belajar ke empunya. Nah, itu menjadi programnya teman-teman divisi Humas Jaringan. Jadi nyantri itu kita belajar ke empu-empunya. Kalau orang Jawa itu ahlinya itu di bidangnya bidang pendidikan dan kepemudaan. Nah, kita sowan ke rumahnya. Ini mirip kayak model skemanya taman siswa sih. Ki Hajar itu. Jadi kita belajar di situ, dapat pengalaman dari beliau, dari para guru, dari para yang sesepuh yang memang sudah lama berkecimpung di dunia itu. Nah, skema itu kemudian kita kembangkan menjadi coaching bulanan nih. Jadi di Gunung Kidul Inspirasi itu ketika rapat bulanan teman-teman anggota itu mengusulkan 1 tahun periode 12 bulan itu akan ada 12 kali rapat bulanan dan 12 kali coaching atau penguatan kapasitas. Nah, mereka usul nih
Nanti usul tentang kepenulisan ya, nanti usul cara mengelola program, nanti Oke. usul manajemen organisasi. Nah itu kita membuat kelas coaching itu kayak mentor sebaya gitu. Nah kita mengkombinasikan itu, belajar nyantri ke para sesepuh dan belajar bersama secara setara. Nah itu menjadi cara meningkatkan kapasitas yang kami gerakkan ya, karena itu tidak hanya untuk anggota tapi terbuka buat teman-teman di Gunung Kidul, khususnya anak muda gitu. Menarik ya tadi nyantri atau nyantri? Nyantri Nyantri. namanya. Iya. Oke. Mencari ilmu kepada empunya. Iya, sowan ke rumahnya gitu. Nah, ini juga hal yang perlu kita coba juga nih, karena kadang kegiatan sosial ini kadang kita lebih fokus ke kegiatan untuk memberi nih, Mas. Iya. Iya. Ya harus berimbang sebenarnya. Iya, oke. Berarti kita tetap harus ada yang bisa diambil gitu ya, Mas. Kalau bisa belajar dan meningkatkan kapasitas tadi. Iya. Oke, menarik juga nih kalau kadang kita lihat kegiatan sosial itu malah justru kita terus memberi, tapi kadang kita lupa sendiri sama diri sendiri gitu. Sama termasuk yang buku untuk Gunung Kidul itu, kita kayak mendorong setiap anggota itu kan kadang gini, tantangannya kalau kita aktif di komunitas atau organisasi kampus itu kan jadi lupa rumah ya, lupa desa. Nah di Gunung Kidul Inspirasi itu ketika anggota sudah masuk, kita dorong setiap tahun bahwa buku untuk Gunung Kidul itu tiap tahun 4-5 rintisan pojok baca atau kelompok belajar. Nah anggota itu kita dorong untuk membentuk pojok-pojok baca di desanya. Jadi ketika dia gabung komunitas itu akan nyengkuyung dia untuk kembali ke desanya gitu. Oke. Jadi ada timbal balik gitu. Wah, menarik juga nih. Nah, ini kalau dari cara Gunung Kidul menginspirasi sendiri gimana nih, Mas, untuk kemudian mengaktifkan pemuda desanya? Kadang kan juga udah ada programnya nih, kayak oke, jalanin, tapi akhirnya juga orang-orangnya kadang cuman sekali datang gitu kan ya, Mas. Nah, ini cara menjaganya sendiri gimana, Mas? Nah, kita di desa itu ada semacam mengajar rutin setiap bulan gitu. Nah, itu tematik itu biasanya sesi 1 jam pertama itu membantu teman-teman pelajar untuk mata pelajaran formalnya. Nanti di jam kedua itu dia tematik, dia mau usul pembelajaran kontekstual apa, atau anak mudanya itu pengen belajar apa itu. Nah, buat merangkul itu sebenarnya adalah ya kita harus merasa setara dengan mereka. Kadang kan orang-orang beralma mater kampus kan kayak lebih mengutamakan seremonial atau seragamnya untuk masuk ke desa. Nah, kami sebenarnya menghindari itu gitu. Biar kita seolah-olah sama-sama teman-teman pemuda di desa, karena memang kami belajar di desa. Selain itu, model di Gunung Kidul Inspirasi itu secara internal kami selalu melelang nih. Kadang tantangannya organisasi komunitas kan kesel-kesel gawe acara nyepak ke panggung tapi jadi penonton kan. Mana ruang beraspirasinya. Nah, kami punya komitmen setiap acara-acara diskusi, expo itu kami mewajibkan anggota itu entah anak SMA atau kuliah itu untuk jadi narasumber moderator itu. Jadi dia bisa belajar berbicara sekaligus berbagi gagasan. Nah, itu wajib, termasuk rapat bulanan itu nanti moderatornya harus bergilir. Setiap orang harus latihan ngomong. Dengan cara itu akhirnya orang terdorong itu. Itu juga menjadi komitmen pengurus inti atau kepala divisi itu harus berbagi ruang sama teman-teman anggota bahwa mereka adalah rekan gerak yang setara gitu. Oke. Menarik juga nih kalau untuk memberikan kesempatan ke semua anggota ya, Mas. Nah, tapi kadang juga saya menemukan, saya kan juga wong desa gitu ya, Mas. Dari Kulon Progo. Oke, nah itu kan kadang kalau kemudian sudah nih untuk membagikan kesempatan untuk teman-teman yang lain untuk berbicara, tapi kadang justru ketika ditunjuk itu hari berikutnya nggak berangkat. Kapok itu. Iya, nah itu gimana, Mas? Cara untuk menghindari itu sendiri, strateginya gitu. Nah, strateginya kalau di Biro PSDM itu bagian komunitas yang mengoprek dan menjaga bondingnya, setiap orang itu mesti punya peer group ya, kelompok kecil gitu. Iya. Nah, kita kayak semacam gembok itu ada kuncinya ya. Kita akan mengunci misalnya si A sama B itu dekatnya sama E itu. Nah, nanti Biro PSDM akan memegang E itu kalau berangkat harus ngajak A sama B gitu. Nah, itu cukup efektif itu dengan model peer group itu kita pegang. Dan misalkan kan kadang kan kita kan nggak bisa langsung ngomong ke A kan, kita perlu semacam apa ya, intermediary aktor atau penghubung atau titik komunikator temu tadi, gitu komunikator itu. Nah, dengan cara itu sebenarnya kita bisa terus merangkul gitu. Karena kita kan organisasi atau komunitas kan
semacam menyulam dari banyak benang, dan kita tahu benangnya ini sulamannya di mana dari peer group itu, ya insya Allah kita bisa menjaga kok. Selain ini sih, kadang kalau anggota nggak aktif itu kita nggak pernah, kenapa kamu tidak aktif itu, tapi pertanyaannya refleksif, apakah komunitas ini tidak sesuai ekspektasimu gitu kan, ada yang kurangkah dengan komunitas ini, kamu pengen menyampaikan pesan apa gitu kan. Jadi kita tidak menyalahkan, kadang kan orang nggak aktif kan, kadang dia ada tanggung jawab di rumah, bantu orang tuanya, lain sebagainya. Intinya jangan menjustifikasi dia, tapi didorong dia untuk memberikan refleksi tentang rumah dia, komunitas itu gitu. Nah, itu yang selama ini kami lakukan itu sih. Baik, justru kalau ada anggota yang nggak berangkat itu jadi tempat evaluasi juga untuk organisasinya gitu Oh ya, ya, Mas? kita punya program namanya Serawung Sedulur gitu kan. Kalau kata Simbah kan, ora serawung urip musuh gitu kan. Tidak bersilaturahmi hidupmu hampa. Nah, kalau di desa kan masih banyak acara-acara tradisi ya, atau acara syukuran. Nah, kita itu rapatnya selalu bergilir tiap kecamatan itu. Jadi yang kota bisa ke desa. Kalau ada acara-acara resepsi atau acara-acara pengajian atau apa tuh, kita main ke rumahnya gitu. Jadi dia merasa diwongkekan. Wah, teman-temanku pada kesini, jarang loh dia mau masuk sampai ke Girusobo, sampai ke Tanjung Sari gitu. Nah, Serawung Sedulur itu cara kultural kami untuk merekatkan itu, sekaligus menjadi pengenal. Kadang tidak semua orang Gunung Kidul itu paham Tanjung Sari dengan Girusobo, atau oh ada desa ini ternyata gitu. Ya, seperti itu sih. Menarik juga ya. Berarti ini merasa tidak ada kasta gitu ya, biaran Mas. Jadi orang kota ke desa juga, orang desa juga ke kota gitu. Menarik juga nih untuk meningkatkan bonding atau ikatan dari anggota itu sendiri. Baik, ini kan tadi seputar masih Gunung Kidul menginspirasi semua nih Mas, dan ceritanya luar biasa. Nah, kalau dari Mas Josus sendiri nih, selama menjadi seorang pegiat sosial, selain di Gunung Kidul menginspirasi apa lagi nih Mas? Nah, jadi dulu ceritanya karena saya susah payah untuk masuk UGM dan ternyata pendidikan itu penting, saya dulu punya janji sebenarnya. Sebelum saya lulus, saya harus mengabdi di 5 daerah 3T, terluar, terisolir, terdepan di Indonesia itu. Itu menjadi tanggung jawab sosial saya kan. Nah, alhamdulillah saya pernah menjadi relawan perintis mengajar di Aceh Singkil, di Kapuas Hulu Kalimantan, di Puncak Jaya Papua itu. Dan ternyata itu jauh lebih banyak tantangan, tidak ada listrik, tidak ada sinyal, harus antar desa perahu ke perahu itu. Tapi dengan cara itu saya akhirnya punya empati yang lebih ya, karena dapat cerita dari lintas tempat, pengalaman hidup itu. Nah, mungkin itu pengalamannya selain di pesisir Gunung Kidul ya, dengan Gunung Kidul Inspirasi gitu. Oke, berarti sudah sampai ke ujung timur dan juga barat nih. Iya, alhamdulillah. Luar biasa juga nih. Berarti kalau ngelihat dari ujung barat dan juga timur tadi sampai ke Aceh, ke Papua yang itu bahkan akses untuk listrik saja susah, berarti ini menambah optimisasi untuk membangun Gunung Kidul nih, yang sudah, kalau listrik sendiri kan sudah aman gitu ya, aksesnya lebih mudah daripada yang itu gitu. Kalau dari Mas Josus sendiri memandang hal itu gimana Mas? Perbedaan yang sangat mencolok ini. Ya, ini soal pemerataan pembangunan ya. Mungkin ini tanggung jawabnya pemerintah. Saya juga bukan siapa-siapa gitu kan. Tapi saya kira juga banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah karena keterbatasan anggaran dan lain sebagainya. Itu sebenarnya menjadi ruang kita untuk istilahnya tuturilah nyengkuyung, bahwa kita bisa memberi dampak dengan hal-hal kecil itu. Nah, tapi yang jelas bahwa pertumbuhan ekonomi, infrastruktur itu penting, tapi bagi saya SDM itu jauh lebih penting ya. Jepang itu nggak produktif gitu, tapi dia punya SDM dengan kualitas yang bagus, akhirnya dia punya banyak inovasi gitu, dan pengembangan ekonominya gitu. Nah, itu sebenarnya tantangan kita adalah manajemen talenta, atau bahasanya bagaimana mengelola SDM itu. Diaspora Indonesia banyak di luar negeri, tapi kenapa kita masih tertinggal kan? Berarti kan ada yang salah dengan bagaimana negara ini atau bahkan kita sendiri mengelola talenta terbaik di setiap daerah bahkan. Berarti kuncinya ada di SDM gitu ya Mas? Pembangunan SDM sih. Baik. Nah, karena kita ngomongin kepemudaan juga nih Mas. Ini sebenarnya peran pemuda untuk mengatasi perbedaan akses yang mencolok juga ini gimana nih Mas, kalau dari pemuda sendiri? Nah, ada banyak peran sih. Tapi setidaknya ada
3 menurut saya yang bisa dipilih ya. Artinya ini sesuai kontekstual. Yang pertama itu kepeloporan ya. Kalau anak muda memang mau merubah sesuatu ya dia harus terlibat di kebijakan. Nah, kepeloporan itu dia berkutat atau berproses atau terlibat dalam perumusan kebijakannya. Ya entah dia nanti di struktural lewat parlemen atau apapun gitu. Nah, tipe kedua itu adalah intelektual organik. Jadi anak-anak muda yang terdidik itu dia harus turun ke bawah. Organik itu kan menyatu secara alamiah dan dia tidak menciptakan gap. Wah, aku orang sarjana harus terpisah sama masyarakat organik. Itu sama kayak Gunung Kidul menginspirasi gitu tuh ya Mas. Ya, jadi harus membaur dan terlibat bersama. Nah, cara ketiga itu keterlibatan anak muda bisa jadi intermediary actor. Intermediary actor itu mengumpulkan kelompok-kelompok yang berkepentingan atau kelompok-kelompok yang bisa menyelesaikan solusi itu, misalkan duduk bareng ke pemerintah, ke masyarakat, atau pihak ketiga buat berangkat bareng. Nah, intermediary actor itu menghubungkan. Tapi yang jelas jangan pernah menjadi tipe keempat dan kelima ya. Keempat itu adalah apatis itu, jadi tidak punya sensitivitas sosial. Dan yang kelima ya kupu-kupu ya, kuliah pulang tidur atau pura-pura itu. Nah, itu sih 3 itu yang bisa teman-teman pilih, tentu kontekstual sama kondisi lingkungannya ya. Menarik nih, jangan sampai kita jadi apatis tadi ya Mas, jangan sampai juga kupu-kupu aja nih. kuliah pulang kura-kura itu. Oke, luar biasa nih sahabat MG ya. Dan sepertinya tadi juga sudah ada sahabat MG yang bergabung dan bertanya juga nih sepertinya kepada Mas Josu, tapi kita akan bacakan setelah jeda yang berikut ini. Sahabat MG, apakah amalan yang bisa menumbuhkan cinta di antara sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Cerita si kembar Aman dan Titin. Sebuah pesawat Boeing. Bu, tahun ini kita berkurban di Palestina yuk. Emang bisa? Kita kan di Indonesia. Bisa Bu, kalau kita ikut program Aman Palestina berkurban di bumi para nabi. Insya Allah kurban kita sampai di sana dengan aman. Nah, bener tuh kata Titin. Satu bagian sapi harganya 6 juta rupiah. Kalau satu ekor domba di Gaza harganya 6 juta rupiah. Tapi dana kita belum cukup sayang. Tenang Bu, bisa juga ikut program sedekah kurban 500.000 rupiah. Nah, selain di Palestina, kita juga bisa berkurban untuk saudara-saudara di negara yang gak aman lainnya, seperti Suriah. Sambutan hangat umat Islam Indonesia meramaikan kurban di bumi para nabi bersama Aman Palestina Indonesia. Kunjungi kantor kami di Surapati Core Blok F nomor 9, Jalan PHH Mustafa Bandung. Atau langsung donasi melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Aman Palestina Indonesia di nomor 77008002. Tambahkan kode unik 556 di akhir nominal donasi. Konfirmasi 0878 7555 3993. Aman Palestina Indonesia. Keikhlasan Anda, ketulusan kami. Kok aku bersin batuk gini ya? Jangan-jangan... jangan sampai deh. Harus sehat pokoknya. Gimana ya biar daya tahan tubuh tetap fit? Oh iya, aku harus banyak konsumsi asupan sesuai sunnah Rasul. Sehat dengan sunnah Rasul bersama Toko Jazirah khas Timur Tengah. Menyediakan kurma, air zam-zam, habatus sauda, dan madu. Ada juga peci, sarung, baju koko, mukena, parfum, dan sebagainya. Model up to date. Beralamat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 49, Barat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Selatan Jalan. Telepon 0274 373 229 atau hubungi Hawil dan Omar Al-Basyarahil di 0818 0399 0856. Toko Jazirah khas Timur Tengah. Insya Allah termurah dan terlengkap. Maka kalau kita membahas
bagian pertama soal masker, sholat dalam menggunakan masker, menutup wajah atau menutup bagian bukan aja ya, bagian dari wajah, yaitu lebih tepatnya mulut ya. Dalam kitab-kitab fikih disebut itu hal yang makruh kalau dalam keadaan normal. Semakin modern, semakin ada saja pertanyaan yang muncul di benak kita. Kemudian, bagaimana Islam menjawabnya? Kami siap mendiskusikannya untuk Anda. Meninggalnya seorang penyintas COVID-19 ini adalah meninggal dengan keadaan mati yang matinya itu karena penyakit mematikan atau yang dikenal dengan taun. Ketika orang sudah meninggalnya dengan taun, hukumnya itu adalah hukum mati syahid. Bersama Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dalam program Fikih Baru. Setiap Kamis, jam 16.30, waktu Indonesia Barat, hanya di MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Menelusuri kisah kehidupan, kami hadirkan cerita-cerita perjalanan mencari Sang Pencipta. Tapi saya mencoba untuk menunjukkan sama dia, begitu saya convert ke Islam, cara saya bersosialisasi, akhlak saya berubah 180 derajat. Saya sudah mulai berusaha untuk terus ngebahagiain dia dengan cara yang benar lewat jalannya Allah. Kami hadirkan mereka, para pencari rahmatnya. Kayak aku kalau ngeliat foto-foto yang dulu gitu ya, sempat kalau masih ada orang yang ngasih, biar lihat, aku kayak, ya Allah, dulu aku kayak gini ya gitu. Cuman ya, aku bisa seperti ini ya karena dulu aku gitu. Jadi ya, aku syukurin sih Mbak. Aku sekarang lihatnya lebih yang setiap orang ada proses, dan perubahan orang itu adalah rencana Allah yang luar biasa. Suara-suara inspiratif kami hadirkan dalam Cerita Hijrah. Hadir setiap hari Kamis mulai jam 7 malam di MKFM Jogja. Acara ini didukung oleh Mu'alaf Center Yogyakarta, Mu'alaf Center Indonesia, dan Dompet Duafa Yogyakarta. Begitu indah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Beliau senantiasa memberi teladan, salah satunya dengan tidak membalas penghinaan dengan penghinaan, melainkan dengan menebarkan kasih sayang. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya menjelaskan bahwa menyebarkan salam di antara sesama dapat menumbuhkan rasa cinta sesama Muslim. Hadis riwayat Muslim. menit sahabat MG lewat dari jam 7 dan kita masih bersama Mas Josu di program Inspirasi Muda. Dan terima kasih juga untuk sahabat MG yang sudah bergabung ya. Tadi ada sahabat Rio. Oh, ini katanya Mas Joko luar biasa nih Mas Joko. Terima kasih sahabat Rio. Dan juga kata dari Mas Rio, sukses selalu ya Mas Joko. Sama-sama. Gitu. Ini juga ada pertanyaan dari sahabat Utik di Piungan. Ketika Mas Josu terjun di tengah masyarakat Gunung Kidul menginspirasi, mengajak untuk hal-hal yang positif. Apakah dalam ini bagaimana sinergi dan dukungan dari tokoh masyarakatnya sendiri? Iya. Dan bagaimana cara mendapatkan dukungannya gitu? Ya alhamdulillah selama ini dukungannya bagus ya. Nah sebenarnya model nyantri itu kita kayak belajar ke sesepuh itu adalah cara kita menjalin kepercayaan juga ke tokoh masyarakat itu. Kan setiap desa kan mesti ada pamong, ada sesepuhnya gitu. Iya. Nah itu menjadi semacam pendekatan kultural gitu. Ya kalau dukungan dalam konteks yang lebih luas, alhamdulillah ya bertahap pemerintah kemudian mulai punya fokus ya. Mulai kita dilibatkan misalkan untuk
sekarang kan di Gunung Kidul sedang ada perumusan Perda Kepemudaan. Nah, Mhm. anak-anak muda mulai dilibatkan untuk istilahnya semacam memberikan aspirasi gitu. Juga dapat dukungan misalkan studi banding ke daerah lain itu dilibatkan juga. Nah, saya kira ada tren yang bagus ya, walaupun itu juga mungkin masih jauh ketika dibandingkan misalkan kayak Bandung yang dia sangat bagus mengelola komunitas anak mudanya yang sinergis dengan program pemerintah. Iya. Tapi saya kira tingkatan itu tentu akan terus berkembang ke depan. Itu sih, Mas. Dukungan alhamdulillah bagus dan cara pendekatannya gitu. Oke, berarti salah satu pendekatan awalnya tadi nyantriknya Iya, tadi ya, nyantrik Mas. itu. Ke tokoh-tokoh sesepuh di desa. Iya, Dan nanti timbal baliknya juga mereka pasti merestui lah Iya, istilahnya. merestui, Heeh. memberikan pengalaman gitu. Heeh. Kalau di desa tadi istilahnya sowan, kemudian ya mereka jadi tahu lah ya Mas, Heeh. kayak perkenalan Iya, gitu. perkenalan. Heeh. Ya kula nuwun mungkin. Iya benar. Oke, menarik juga nih. Terima kasih sahabat Otik ya atas pertanyaannya. Semoga menjawab juga nih untuk kita semua yang bertanya-tanya juga sama tadi kayak sahabat Otik. Kemudian nih Mas, kalau dari Mas Josu sendiri nih, kadang kan kita sebagai pemuda itu sebenarnya ada rasa untuk juga ikut berguna gitu ya ke Heeh. masyarakat. Iya. Cuman kadang tuh merasa atau cuman kepikiran aja sih Mas. Heeh. Itu kayak kayaknya sulit deh gitu. Nah, ini kalau dari Mas Josu sendiri tipsnya gimana Mas agar kita tuh nggak terlalu kepikiran yang kayak terlalu jauh dulu gitu. Iya. Nah, itu bisa mulai dari yang kecil ya. Semua program Gunung Kidul Inspirasi itu dimulai dari pengalaman kecil dari tiap-tiap individunya itu. Mhm. Nah, apa yang bisa dilakukan yaitu bisa berbagi nilai itu. Jadi di Gunung Kidul Inspirasi itu salah satu platform teman-teman di media informasi itu ada yang namanya Info Muda dan Kabar Baik dari Gunung Kidul. Jadi kalau teman-teman googling nih di internet, Mhm. pencarian paling tinggi Gunung Kidul itu kalau nggak kekeringan, gantung diri dan nikah muda. Wah, Oke. itu top 3 pencarian gitu kan. Padahal banyak ternyata anak Gunung Kidul itu anak SD yang dia juara drummer terbaik ASEAN. Ada yang dia program ke US itu. Mhm. Nah, kami punya platform Good News from Gunung Kidul. Jadi prestasi teman-teman pelajar, anak-anak muda itu kita wawancarai dia dan kita tanya bagaimana kiat suksesnya, apa nih yang pengen kamu sampaikan itu. Itu kemudian ngasih optimisme, ternyata anak Gunung Kidul itu nggak melulu jarang mandi atau desa atau kumuh gitu kan. Nah, itu juga bisa mengimbangi selain kadang kan berita-berita negatif. Ya Iya. bagus negatif untuk kritik, merubah kebijakan, tapi kita juga harus memberikan ruang apresiasi kan nilai Iya. positifnya. Nah, yang kedua itu Info Muda. Nah, Info Muda itu kita punya platform ngumpulin program-program kepemudaan, entah pelatihan, beasiswa, pertukaran pemuda itu menjadi summary info itu. Jadi itu tinggal di broadcast. Mhm. Daripada broadcast isinya hoax kan di Iya. WhatsApp. Nah, kita kayak menyisihkan waktu untuk membuat summary itu dan nanti itu akan cepat tersebar. Artinya itu anak-anak muda, oh aku pengen mengembangkan ini, ternyata GM Gunung Kidul Inspirasi, kami nyebutnya GM itu tadi habis ngepost nih bulan depan ada agenda misalkan pertukaran pemuda dari Kemenpora atau ada training kapasitas Karang Taruna gratis dari Iya. lembaga ini. Nah, itu sementara hal yang kecil yang bisa kita lakukan dan anak muda bisa mengisi dari banyak sisi. Mhm. Kalau ketemu orang tua itu kadang kan sungkan ya. Nah, caranya itu kalau konteksnya saya kan juga aktif di Karang Taruna Desa, kebetulan jadi kepala bidang jaringan humas. Mhm. Nah, salah satu taktiknya itu selain peer group tadi itu ya sesepuh itu dijadikan dari penasehat gitu kan. Oke. Itu adalah cara halus, kalau Wong Jawa kan mangku ya. Dipangku kan jadi penasehat biar anak-anak mudanya yang jadi eksekutornya lah, kayak misalkan project officernya kalau bahasa kerennya. Nah, dengan cara dipangku itu akhirnya kita bisa berbagi peran gitu tanpa menghilangkan peran orang tua atau peran sesepuh, tapi anak muda benar-benar dikasih ruang buat mengembangkan ide atau programnya. Mhm. Itu sih mungkin sedikit cerita yang bisa kami bagikan gitu. Oke, menarik ya Mas. Jadi sebenarnya dari hal-hal kecil dulu gitu ya, agar kita juga eksekusi lah. Pokoknya jangan cuma jadi keinginan aja Iya, gitu. soalnya kalau di desa itu ada semacam nilai hidup usul mikul gitu kan. Iya, benar banget. Ya, jadi kalau kita usul ya harus mikul, harus komitmen menggerakkan. Dan saya kira dari banyak usul atau dari banyak gagasan,
satu teladan itu penting, makanya kita kadang harus dapat kepercayaan dari orang itu ya, yang membuat program walaupun kecil tapi kui nyoto gitu kan. Nah, keteladanan kuncinya gitu. Oke, baik. Berarti pokoknya dilaksanain dulu, nanti semoga yang lain juga bisa kita ajak gitu ya, Iya, Mas. kadang kan orang butuh bukti dulu itu. Benar, Tidak benar. semua orang mau babat alas gitu. Iya. Nah, kita yang punya nilai kesadaran itu ya ngalai babat alas dulu gitu. Kekurangan tentu ada, tapi ya kalau kan yang kita putuskan itu kan, anggap keputusan kita itu adalah 100 poin ya, jelas 50% itu kegagalan, 50% lagi keberhasilan gitu. Tapi 100%-nya pengalaman gitu kan. Jadi Iya, jangan benar. pernah riskan untuk mencoba gitu. Pokoknya yang dicari pengalamannya pasti Iya, dapat pengalaman, gitu lah iya. ya. Dan Entah itu keteladanan tadi. luar biasa juga nih. Nah, kemudian nih Mas, kalau tadi kan juga bukan hanya mencari apa ya namanya, kayak bukan pengakuan tapi mencari apa namanya ya, kayak Ya trust lah ya, iya, kepercayaan. kepercayaan itu kan bukan hanya dari pemudanya tapi juga dari orang tuanya. Kadang orang tua di desa ini kan kalau kita nggak mengenalkan diri juga nggak ngopo sih kayak gitu loh. Kayak, nah itu juga salah satunya tadi sowan dulu ya Mas, Iya, tadi sowan. caranya. Ya. Oke. Sowan serawung tokoh, serawung sedulur itu adalah cara kita mengenalkan ke sesepuh, ke orang tua dari teman-teman anggota gitu kan. Oke. Nah, kemudian nih Mas, kalau dari dunia kepemudaan sendiri kalau di desa ini kan juga kadang ada banyak konfliknya nih Mas. Oh iya. Kalau cara mengatasi konfliknya yang ada di desa sendiri gimana Mas? Ya, peer group tadi bisa jadi cara konflik Oke. untuk memediasi. Peer group. Kita punya kunci-kunci, tiap orang tuh mesti punya kuncinya. Misalkan jenengan itu teman dekatnya siapa, saya bisa lewat teman dekat jenengan untuk istilahnya memediasi. Nah, yang kedua, kita selalu terbuka ya. Jadi kalau di Gunung Delima Inspirasi itu, kalau evaluasi tengah tahun, itu yang dievaluasi dulu bukan programnya atau anggotanya, tapi kita punya 2-3 skema. Nanti sesi pertama itu si anggota mengkritik atau mengevaluasi ketua. Sesi kedua anggota mengevaluasi kadip-kadipnya, kan banyak tadi divisinya, ada 7. Nah, nanti setelah itu baru PH itu memberikan evaluasi programnya. Dengan cara itu menjadi ruang yang terbuka gitu, bahwa ya kadang pemimpin itu kan banyak khilafnya. Iya. Saya bahkan pernah bilang, saya bukan jangan pernah, kalau kata Bandanera itu kan band indie itu kan, jangan berdiri di belakangku karena aku bukan pemimpin yang baik kan, tapi berdirilah di sampingku karena kita sebagai kawan gitu kan, kawan gerakan, saling nyengkuyung, saling memberikan masukan. Nah, keterbukaan itu penting menurut saya ya, biar konfliknya. Soalnya tantangannya orang Jawa itu kayak ini, kadang orang Jawa itu kayak belangkon gitu kan, halus di depan tapi di belakang bendol gitu kan, ada bendolan. Jadi di depan nggih, tapi di belakang kadang gerundel. Nah, kita mencoba meminimalisir itu di komunitas dengan forum evaluasi berkala, setiap orang diwajibkan ngomong secara gantian. Nah, itu adalah cara meminimalisir konflik, karena konflik itu bisa clear ketika ada keterbukaan, orang-orang sama-sama paham satu sama lain gitu. Berarti keterbukaan ya Mas Kunjunjan. Tadi juga peer group ini ternyata menyelesaikan banyak hal ya Mas, untuk kegiatan organisasi Iya, sendiri. kayaknya bonding tapi jadi resolusi konflik lah gitu. Menarik juga nih. Wah, ini nggak terasa nih, ternyata udah hampir jam 8 nih Mas. Tapi sebenarnya banyak nih kayaknya yang harusnya kita cari inspirasi dari Mas Josu ini, tapi ya karena waktu ya mungkin nanti semoga bisa bergabung lagi lah ya Mas. Amin. Nah, yang terakhir nih Mas, ini pesan dari Mas Josu untuk para pemuda nih, apa Mas? Ya, pesannya, karena saya dan teman-teman bergerak di kepemudaan dan pendidikan, ya pendidikan itu tidak hanya soal juara kelas, tapi soal juga nilai memanusiakan manusia ya. Ini menurut saya nilai dari gerakan atau komitmen pendidikan yang penting. Dan yang terakhir, tentu kita semua sebagai manusia di bumi, kita tidak abadi. Kita tidak abadi karena jabatan, kekayaan, atau kekuasaan itu. Tapi kita akan abadi dari gagasan, karya, dan
praktik-praktik sosial yang disemai kepada generasi selanjutnya itu. Ya, akhir kata jangan lupa untuk terus berbagi dan bersolidaritas, bermanfaat bagi sesama hari ini gitu. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Josu Sama-sama. atas pesannya. Sehat selalu ya Mas Josu. Ya, terima kasih sudah diajak ngobrol. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya, semoga bisa diambil nilai baiknya dan diperbaiki kalau ada kekurangan. Amin amin. Ini sudah sangat menginspirasi Mas Josu. Semoga bisa diambil sebanyak-banyaknya oleh kita yang mendengarkan pada malam hari ini. Semoga bisa bergabung lagi tentunya Mas Josu dan berbagi lagi dengan inspirasi-inspirasi barunya tentunya. Ya, tentu kalau teman-teman pengen terlibat dan berkolaborasi bareng bisa nge-follow @Gunung Kidul Menginspirasi. Oke, siap. @Gunung Kidul Menginspirasi. Oke, itu langsung dibuka Instagramnya ya sahabat Emi supaya kita bisa terbuka nih agar kita terinspirasi juga oleh Gunung Kidul Menginspirasi. Terima kasih Mas Josu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat MG, itu tadi ya kebersamaan kita dengan Mas Josu, founder dari Gunung Kidul Menginspirasi, dan semoga kita bisa mengambil inspirasi sebanyak-banyaknya ya. Dan tadi quotes yang paling menarik menurut saya adalah orang yang terdidik harus mendidik nih. Nah, jangan sampai kita yang sudah menjalani pendidikan yang sangat jauh justru mengabaikan orang-orang di sekitar kita yang barangkali belum bisa mengakses pendidikan yang setara atau yang lebih tinggi gitu. Terima kasih juga untuk sahabat Emi yang sudah bergabung. Tadi ada sahabat Utik dan juga sahabat Rio. Dan selamat malam untuk sahabat MG. Setelah ini masih ada program Hikmah Malam tentunya mulai jam 9 dan ditunggu juga untuk request nasyidnya pada malam hari ini. Saya sahabat Syarfatul Al-Farisi pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyimak Inspirasi Muda. Acara ini dipersembahkan oleh 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Jelaskan kita semua.